Halo sahabat The Cruz, kita buat hari ini konten bagaimana caranya kita memotong kuku pada anjing dan kucing. Nah, kegiatan ini sebenarnya bisa dilakukan sendiri di rumah ya, karena sangat gampang dan alatnya juga sangat simpel, tidak perlu banyak alat yang kita butuhkan ya. Kemudian bagaimana caranya kita memotong kuku pada anjing dan kucing, kita lihat video berikut ini ya. Adapun alat yang digunakan dalam memotong kuku pada anjing atau kucing itu sangat simpel sekali ya, tidak perlu banyak alat. Ini saya informasikan. Yang pertama, kita hanya butuh gunting kuku seperti ini. Gunting kuku ini bermacam-macam model, yang seperti ini kita pakai yang seperti ini ya, ada juga yang besar biasanya untuk anjing ya. Ini untuk kucing biasanya ya, untuk kucing. Nah, ini untuk anjing ya, seperti ini. Dan ini banyak berbagai macam bentuk, varian, kemudian merek ya, yang harganya memang bisa terjangkau, ada yang mahal juga ada. Jadi biasanya yang mahal itu kualitasnya yang pasti yang bagus ya. Kemudian yang kedua, kita pakai pet pedicure ini. Jadi ini seperti mini gurinda ya, kecil. Jadi ini fungsinya adalah untuk menghaluskan. Ini fungsinya untuk menghaluskan kuku yang sudah kita potong. Itu biasanya kuku kan suka tajam ya, suka tajam tuh, ujung-ujungnya habis dipotong tuh biasanya agak sedikit tajam. Nah, kita haluskan dengan menggunakan alat ini ya. Ini juga banyak brandnya, banyak bentuknya. Selain ini ada ini ya, juga harganya juga dari 50.000 yang seperti ini, ada juga seperti ini, ada yang dari 250.000, ada 500.000, ada 350.000. Jadi tergantung dari brand ya. Selanjutnya adalah ini sebenarnya tidak wajib ya, tapi minimal ada sebagai tindakan preventif. Artinya ini namanya stop bleeding. Jadi biasanya kalau kita potong kuku kemudian dia berdarah ya, tidak sengaja mungkin, atau terlalu pendek mungkin, nah ini kita bisa berikan obat ini sehingga perdarahannya bisa kita stop ya, seperti itu. Hal pertama yang mesti dilakukan adalah kita mesti melihat panjang pendeknya kuku ya. Jadi pekerjaan ini sangat simpel, tapi juga kalau kucingnya agak sedikit galak gitu, kita memang perlu 2 orang ya dalam hal memotong kuku, karena senjata kucing ini ada pada kukunya. Caranya adalah kalau kita misalkan sendiri di rumah, itu bisa dibedong ya, kucingnya bisa kita bedong biar dia tidak mencakar ya, karena trauma mungkin. Nah, ada jarak yang mesti diperhatikan ya. Kalau di kucing itu ada jarak yang mesti diperhatikan. Jadi dia ada pembuluh darahnya ya. Ini kalau kita lihat kuku kucing ya. Nah, seperti ini. Ini ada warna merah ya, ada warna merah. Kemudian dilanjutkan dengan kuku yang lancip ke bawah berwarna putih. Nah, itulah bagian yang kita potong ya. Jadi jangan sampai bagian yang berwarna merah itu kita potong. Ini akan menyebabkan satu perdarahan, kemudian kedua si kucing menjadi kesakitan, dan yang paling parah adalah kucing menjadi trauma. Jadi ketika dipotong, kucing ini bisa jadi dia menjadi galak ya. Jadi sangat perlu diperhatikan hal-hal yang memang diperlukan apabila kita ingin memotong kuku pada kucing ya. Nah, kita coba potong ya. Ini kita potong, ini jelas terlihat ya. Kita ambil jarak yang paling minimal seperti itu ya. Ini udah kita potong. Kemudian kita haluskan dengan ini. Nah, kita haluskan. Jadi kuku pun ya. Oke, cukup. Nah, kuku pun menjadi tidak tajam ya, dan tidak ada perdarahan ya. Jika terjadi perdarahan, kita bisa ambil stop bleeding ya. Ini biasanya bentuknya seperti serbuk ya, seperti serbuk. Cukup diambil seperti ini bentuk dalamnya. Kita ambil serbuknya ya, kemudian kita tempel di kuku yang berdarah seperti ini. Nah, tekan sedikit. Setelah itu lepas ya. Nah, biasanya perdarahannya langsung berhenti ya. Jadi sekali lagi harap diperhatikan, sebaiknya tidak sampai berdarah. Jadi hal yang harus diperhatikan adalah warna merah ini tadi
yang saya sebutkan di awal tadi ya, seperti itu. Pada anjing pun merupakan hal yang sama ya. Ada jarak juga di kuku ini pada anjing, bagian yang merah dan bagian yang putih ya. Dan pada anjing perlu diketahui bahwa warna kuku itu tidak selamanya putih, ada juga yang berwarna hitam. Nah, yang berwarna hitam ini memang kita mesti feeling ya. Cara memotongnya memang kalau yang berwarna hitam kita mesti one by one, step by step. Artinya potong dari mulai yang paling ke bawah dulu, kemudian ke atas ya. Ini memang perlu pengalaman dan feeling yang baik ya. Nah, untuk kuku yang berwarna putih caranya sama ya. Lihat ada bagian yang putih dan bagian yang merah. Nah, ini ada bagian yang berwarna merah dan putih ya. Nah, seperti ini anjing Bonza ini kukunya sudah pendek dan memang dia seminggu sekali selalu dipotong di sini ya. Nah, ini kalau kita mau potong sama saja, kita ambil jarak paling bawah, kita potong. Nah, ketika anjing tidak berteriak ataupun dia tidak menarik tangannya atau kakinya, itu tandanya dia tidak mengalami kesakitan dan dia tidak menjadi trauma. Kita haluskan. Oke, cukup. Nah, ini menjadi tidak tajam. Biasanya kalau habis dipotong tapi tidak dihaluskan, itu kalau kena dia garuk-garuk ke kulit kita misalkan tuh kita merah-merah tuh ya, baret-baret istilahnya ya. Nah, jadi itu saja cara memotong kuku pada anjing dan kucing ya. Nah, itu hal yang mesti diperhatikan. Jadi jangan sampai memotong bagian berwarna merah itu karena ada daging atau pembuluh darah sehingga menyebabkan kucing menjadi atau anjing pun menjadi kesakitan, kucing dan anjing juga menjadi trauma. Nah, hal ini dihindari ya. Nah, mungkin itu saja konten yang kita buat hari ini, bagaimana cara memotong kuku pada anjing dan kucing. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya yang pastinya lebih menarik, lebih mengedukasi buat teman-teman atau sahabat-sahabat The Cruz.